Sekarang kita mencoba membahas tentang istinbat hukum dengan menggunakan metode tahlili, thariqatut tahlili. Jadi yang perlu dulu dipahami bahwa hadis-hadis Nabi itu mengandung kaedah-kaedah umum, undang-undang umum yang perlu dipahami secara prinsip-prinsip hukum. Sebab Nabi mengatakan, wa'titu bijawami'il kalim. Aku diberikan oleh Allah dengan bahasa yang universal. Jadi hadis ayat Al-Quran itu mengandung makna universal. Yang kedua, yang perlu juga dipahami, al-ibra bi umumil labzi la bi khusus sabab. Yang perlu diambil standar hukum itu lapas keumumannya, tidak melihat aspek sebab terjadinya. Bahasa Al-Quran itu mengandung kaedah-kaedah atau prinsip-prinsip hukum umum yang perlu dimaknai substansinya sehingga diketahui hukum yang bisa dikembangkan. Yang pertama, metode tahlili itu melalui istihsan. Istihsan ini bermula seketika Umar bin Khattab tidak memberlakukan hukum potong tangan karena yang mencuri itu orang-orang susah, masa paceklik. Jadi ketika Umar bin Khattab tidak memberlakukan hukum potong tangan karena ada pertimbangan istihsan, mengingat adanya maqasid syariah yang dipertimbangkan oleh Umar bin Khattab sehingga tidak memberlakukan hukum potong tangan. Jadi itu asal muasal disebut dengan istihsan. Istihsan itu melihat aspek yang dianggap baik, juga di situ ada pertimbangan agama. Jadi istihsan itu kalau mau disimpulkan, memalingkan hukum asal atau merubah hukum asal atau keluar dari hukum asal kepada hukum yang lain disebabkan ada pertimbangan hukum juga. Seperti tadi pencurian yang dilakukan oleh massa atau rakyat dengan mengambil uang kepada Baitul Mal, tapi Umar tidak melakukan hukum potong tangan. Jadi itu bedanya dengan maslahah. Kalau maslahah itu sesuatu yang tidak ada zaman Nabi, tak ada hukum asalnya, tetapi mengandung kebaikan seperti uang kuliah, membuat KTP, surat nikah, itu kan tak ada zaman Nabi, itu disebut dengan maslahah. Istihsan itu beberapa pembagian. Yang nomor satu disebut dengan istihsan bin nas. Jadi istihsan bin nas itu merubah hukum asal dengan hukum yang lain. Juga ada nasnya atau dalilnya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi puasa itu wajib dilakukan. Tetapi seketika ada orang musafir, maka dia boleh membatalkan puasanya dengan dalil yang lain atau ada dalil pendukungnya, maka itu disebut dengan istihsan bin nas. Atau juga orang yang lupa ketika puasa Ramadan puasanya tak batal, itu ada hadis Nabi, man akala aw syariba nasiyan wa huwa shaim falyutim saumahu. Siapa yang lupa atau minum ketika dia puasa, maka puasa tak batal. Jadi ini ada dalil pendukung yang sinkron dengan hukum awal. Itu disebut dengan istihsan bin nas. Ada lagi istihsan bil ijma' dengan kesepakatan. Nahar Rasul an hasoti wa an bai'il gharar. Nabi tidak membolehkan jual beli dengan melalui pelemparan batu atau dengan cara menipu atau bisa merugikan orang lain. Itu sepakat ulama, seluruh jual beli yang mengandung unsur adanya kemungkinan merugikan orang lain, maka itu tidak dibolehkan. Tetapi sekarang ada namanya jual beli istisna yang juga berhubungan dengan salam. Salam itu, pesanan itu boleh dilakukan, tetapi hari ini ada nama istisna. Walaupun tak tampak barangnya, tapi terukur dia. Seperti membuat meja, membuat kue. Jadi itu palit dia. Dan sudah biasa kita lihat secara umum. Membikin lemari, bikin baju,
Itu bisa melalui istisna pesanan. Kalau salam yang dalam fikih lama itu sangat selektif dia. Ini juga berdasarkan istihsan bil ijma'. Ada istihsan bil qiyas, seperti haram memakan daging atau sejenisnya, sisa dari hewan buas yang dimakan karena terkontaminasi dengan air liurnya. Jadi umpamanya harimau kalau menjilat air kita atau air untuk dipakai berwudu, itu otomatis punya najis. Tapi kalau burung, dia kan tidak buas dia. Jadi bisa jadi berbeda mulutnya itu dengan mulut harimau. Mengkiaskan bekas jilatan harimau dengan bekas jilatan atau minuman air burung kan berbeda. Satu meminum, satu menjilat. Maka itu melalui metode istihsan bil qiyas. Boleh saja hukumnya diharamkan, sama-sama tak boleh karena mengkiaskan. Walaupun hewannya berbeda, tapi hukumnya bisa disamakan karena melalui istihsan bil qiyas. Lebih baik diharamkan umpamanya kalau burung itu meminum air kita, walaupun dia tidak binatang buas seperti harimau. Kemudian ada istihsan bil maslahah, seperti pembuatan SIM, BPKB, surat-surat pernikahan. Itu zaman Nabi kan tak ada. Namanya istihsan bil maslahah. Kemudian ada juga nama istihsan bid darurah, memakan bangkai di hutan karena tak ada lagi yang dimakan. Itu dibolehkan karena keadaan darurat. Seperti itu juga berobat ke dokter bagi perempuan, boleh membuka auratnya pada anggota tubuh yang sensitif yang tak boleh dibuka, tapi karena pengobatan itu namanya istihsan bid darurah. Ada namanya istihsan bil urfi, kearifan lokal, seperti buang air kecil bayar 1.000, kalau buang air besar bayar 2.000. Tetapi ketika kita buang air besar, itu bisa dipahami secara budaya, tak lagi bayar uang buang air kecil, sekalipun ketika buang air besar itu ada juga buang air kecil. Itu kan sudah ma'ruf, itu sudah uruf berlaku. Kemudian setelah istihsan itu maslahah. Kalau orang tidak memakai lagi maslahah sebagai sumber hukum, maka dia sudah menggunakan maslahah ini di istihsan bil maslahah. Jadi kita cukupkan saja penjelasannya pada istihsan bil maslahah. Seperti bikin BPKB, surat ijazah selesai kuliah, itu kan semuanya dibikin tak ada zaman Nabi. Termasuk juga KTP. Kemudian ada namanya istishab, mengambil hukum asal sebelum ada hukum yang muncul terbaru. Mana contohnya ada namanya istishab al-asliyah. Al-asliyah pada hukum asalnya, hukum yang lama. Umpamanya mayat ditemukan, tak ada identitasnya, apakah dia muslim, apa kafir. Kalau dia orang kafir, tak boleh disolatkan. Karena nggak ada identitasnya, maka diambil hukum asal. Dianggap dia suci atau mukmin, sebab kata hadis Nabi, kullu maulud yuladu alal fitrah, maka orang itu dianggap muslim. Ada namanya istishab baro'ah al-asliyah. Jadi lepas dari tanggung jawab awal. Si A mengatakan B punya hutang pada si A. Kata B, saya enggak punya hutang. Kita ulangi lagi. Bila A mengatakan B punya hutang, kata B, saya tak punya hutang. Maka yang dibenarkan B, karena manusia ini lahir tanpa hutang. Tapi kalau kasusnya A mengatakan B punya hutang, kata B, betul saya punya hutang tapi sudah dibayar. Maka yang dibenarkan A, karena hukum asalnya B mengaku punya hutang. Siapa yang berbohong, maka dialah yang bertanggung jawab di akhirat nanti. Itu secara hukum fikih. Kemudian saddu az-zari'ah. Ada saddu az-zari'ah, ada fathu az-zari'ah. Kalau saddu az-zari'ah itu menutup jalan. Tak boleh menonton VCD porno, tak boleh menembak atau menerobos lampu merah, dan contoh-contoh yang lain. Itu namanya saddu az-zari'ah. Ada namanya fathu az-zari'ah. Sebagaimana yang diuraikan sebelumnya,
Fathu az-zari'ah itu pembuka jalan. Kalau menikah itu hukumnya wajib, maka mencari nafkah juga wajib. Ada al-uruf, sesuatu yang dipandang baik secara hukum komunitas pada suatu tempat. Jadi ada uruf itu yang dianggap benar, pendukung dia. Kalau dia pendukung terhadap hukum agama, maka itu dibolehkan. Ya, contohnya saja ada budaya kegiatan bersama, umpamanya silaturahmi di suatu tempat. Ya, kalau itu dianggap sebuah kearifan lokal meningkatkan hubungan silaturahmi, tidak bertentangan dengan hukum agama, maka itu dibolehkan. Umpamanya dalam suatu akad pernikahan di suatu tempat diwajibkan, umpamanya ditentukan maharnya 40 juta. Karena ada pertimbangan untuk melengkapi kelengkapan rumah tangga. Walaupun tak ada itu di dalam agama, kalau itu kearifan lokal dianggap sebagai komitmen yang dilakukan oleh komunitas tertentu, maka itu menjadi dibolehkan. Yang tak boleh itu kalau mensyirikkan Allah, membebani orang yang terlampau menyulitkan, bertentangan dengan prinsip agama. Itu tak boleh. Ini yang disebut dengan al-uruf, atau juga dikenal dengan kearifan lokal. Jadi kita tidak membaca uruf ini secara keseluruhannya. Ada lagi yang namanya syar'um mengqoblana, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya tentang syariat yang terdahulu. Sudah kita sampaikan pada sumber-sumber hukum seperti puasa Nabi Daud. Hukum kisos itu pada dasarnya adalah hukum-hukum syariat yang lama tapi diberlakukan dalam agama kita. Berikutnya ada maqasidus syariah. Maqasid syariah itu ada 5. Pertama, menjaga hifzuddin, menjaga agama. Kemudian hifzul akli, menjaga akal. Kemudian hifzul mal, menjaga harta. Kemudian hifzun nafsi, menjaga jiwa. Jadi masing-masingnya ini ada dalilnya. Kalau menjaga akal, ya ini ada ayat Al-Quran mengatakan, Inama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Jadi kalau terganggu prinsip agama, maka itu tak dibolehkan. Jadi pokoknya apapun kegiatan, kalau itu cenderung akan merusak agama, maka itu hukumnya haram. Nah, itu nanti tergantung kita melakukan penelitian. Kalau nanti ada hal-hal yang berhubungan dengan merusak akal, seperti khamar, atau benda-benda yang lain yang belum ditemukan hari ini, seperti dedaunan yang bisa memabukkan, maka itu tak dibolehkan, hukumnya haram. Kemudian kalau nanti ada yang mengakibatkan rusaknya keturunan, pergaulan bebas, memancing orang untuk berbuat zina, maka itu tidak dibolehkan, hukumnya haram. Kemudian juga hifzul mal. Kalau ada kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan merugikan hak-hak orang lain, maka itu hukumnya haram. Jadi maqasid as-syariah ini prinsip hukum umum yang perlu ditindaklanjuti dalam bentuk penelitian di lapangan. Apakah itu merusak maqasid syariah tadi, maka ambillah kesimpulan hukumnya bisa haram. Kalau tidak merusak, tak apa-apa. Sama juga jaga jiwa. Kalau nanti umpamanya balap-balap motor itu diadakan banyak yang mati, maka itu bisa diharamkan. Ini disebut dengan maqasid syariah. Maqasid syariah itu ada 2, ada maqasid tabi'ah, itu pendukung dia. Ada maqasid ammah. Jadi yang 5 tadi itu disebut dengan maqasid ammah. 5 prinsip dalam agama yang tak boleh diganggu. Maka yang kedua disebut dengan maqasid tabi'ah. Rentetan-rentetan yang akan merusak yang 5 tadi itu, hukumnya sama dengan maqasid syariah. Al-wasail hukmul maqasid. Medianya itu bisa sama dengan hukum tujuannya. Seluruh yang berhubungan dengan kepentingan yang 5 tadi, maka pengantar-pengantar yang berhubungan dengan yang tadi itu disebut dengan maqasid tabi'ah. Seperti itu juga menjual pisau kepada pencuri umpamanya untuk digunakan maling, tak boleh. Ya, maqasid tabi'ah itu akan merusak hifzul mal.
kualitasnya maqasid syariah itu ada 3. Yang pertama daruriyat, yaitu memang tak mungkin lagi dihindarkan, seperti memakan babi ketika tak ada lagi yang dimakan, itu daruriyat. Tapi ada juga hajiyat, itu hanya bersifat biasa saja, kebutuhan tambahan. Kemudian ada lagi tahsiniyat, ini agak ekstra ini. Kalau itu melengkapi secara luks atau berlebihan, disebut dengan maqasid tahsiniyah, kualitasnya. Barangkali itu yang berhubungan dengan maqasid syariah. Kemudian berikutnya ada namanya hela, upaya menghindar dari satu hukum kepada hukum yang lain, itu disebut dengan hela. Di dalam bulan suci Ramadan itu tak boleh berhubungan badan suami istri. Tapi kalau dia sengaja melakukan musafir dengan istrinya, tentu dibolehkan membatalkan puasa, kemudian berhubungan badan, ya, maka ini disebut hela. Walaupun tidak etis dilakukan, tetapi secara hukum dibolehkan. Sama juga dengan murabahah. Orang minjam uang sama kita 5 juta untuk beli HP, umpamanya kan. Nanti dibayarnya 8 juta dengan akadnya. Itu hukumnya riba. Tetapi kalau dia minta belikan HP 7 juta, kita belikan HP, kemudian dijual HP yang dia minta itu dengan harga keuntungan 1 juta menjadi 8 juta. Itu jual beli namanya. Itu namanya hela. Kemudian kita berikan keringanan, dibayar dengan kredit, tidak apa-apa. Itu namanya hela. Inilah metode-metode dalam penetapan hukum. Kemudian nanti ada namanya ta'arud al-adilah. Kalau dalil itu umpamanya bertentangan, diupayakan. Kalau dia tidak kontradiksi, diamalkan keduanya. Kalau tidak, dicari mana dalil yang lebih kuat. Atau kalau tak ditemukan dan tak mungkin dilakukan, maka dia diabaikan keduanya. Kemudian ada lagi namanya metode ijtihad. Jadi hari ini pada dasarnya, baik itu penelitian dalam bentuk strata S1, S2, dan S3, itu barangkali kebanyakan orang itu meneliti, itu bersifat intiqai, istislahi, tahrid al-mazahib, al-insai, tahrid al-mazhab. Jadi kalau intiqai itu metode penelitiannya atau penetapan hukumnya itu dengan berijtihad untuk menetapkan hukum dengan rekonstruksi ulang terhadap hukum yang pernah ditetapkan oleh ulama dahulu. Umpamanya rokok. Rokok itu menurut mazhab Syafi'i itu hukumnya makruh. Tapi itu zaman dahulu. Sekarang rokok itu sudah mengandung nikotin. Apakah sama lagi hukumnya? Lakukanlah intiqai. Intiqai itu melakukan selektif ulang atau tasbiyah, pemurnian, dikaji ulang lagi. Kalau itu insai, itu membangun ulang. Sudah ada hukumnya dahulu tapi belum sempurna. Maka itu boleh dilakukan membangun ulang. Tidak boleh melakukan zina. Tapi zina dalam konteks fikih lama itu menyetubuhi kemaluan perempuan yang tidak halal bagi dia atau belum nikah. Tetapi zaman sekarang, orang boneka itu dijadikan alat pelampiasan untuk hubungan seksual. Dan itu sudah diproduk di negara-negara yang non-Islam. Dibeli, kemudian dikasih semacam baterai, bisa ngomong, bisa bergerak, dan itu disetubuhi. Kalau kita berpegang kepada fikih lama, maka tak terkena hukum zina. Tapi kalau menurut saya secara pribadi, ini metode ijtihadnya insai, dibangun ulang. Jadi kalau dulu dikatakan menyetubuhi kemaluan perempuan, jadi sekarang mempergunakan alat kelamin yang tidak sesuai dengan syar'i, bisa dianggap hukum zina. Tapi kalau istislahi, itu lebih kurang sama dengan istihsani. Kalau mazhab Syafi'i, membeli apapun wajib ijab dengan qabul. Walaupun membeli penjahit. Tapi kalau itu dilakukan hari ini, sulit, repot jadinya kan.
Maka oleh sebab demikian, apa yang lebih istislahi atau istihsani yang lebih baik? Saya kira cukup dengan memakai mu'ato saja. Praktek di lapangan itu orang taruh uang, ambil barang, dia sudah makruf harganya, tak ada yang menuntut, walaupun tak pakai ijab dengan kabul secara lafzi, tetapi secara mu'ato prakteknya sudah kena jual beli, artinya sudah terlaksana jual beli, maka itu disebut istislahi yang lebih wajar untuk hari ini. Tapi bagaimanapun juga ini baru pendapat. Kemudian ada namanya tahrid al-mazahib. Tahrid al-mazahib itu beberapa pandangan mazhab dikumpulkan dalam satu masalah hukum, kemudian dibanding-bandingkan mana yang menurut kita yang lebih sepadan, yang lebih cocok, yaitu sesuai dengan penggalian seorang peneliti. Maka itulah metode hari ini digunakan dalam penetapan hukum. Kemudian ada tahrid al-mazhab. Ini satu mazhab saja. Dia hanya berpegang satu mazhab, yang tadi beberapa mazhab, yang ini satu mazhab. Maka ketika dia menetapkan hukum, dia ambil pendapat-pendapat yang satu mazhab, kemudian dia putuskan hukum. Inilah kajian usul fikih yang bisa kita sampaikan untuk dipedomani, paling tidak sedikit banyaknya bisa menambah wawasan kita. Walaupun kita tidak ahli seperti imam mazhab, paling tidaknya kita menjadi mujtahid sarjana, bisa membantu-bantu kita dalam menjawab persoalan umat dengan mempelajari ilmu usul fikih. Demikian saja. Akhirul kalam. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.